Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Vivi Azari dari Prodi Ilmu, Administrasi dan Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai inovasi di sektor private, yaitu Shopee Indonesia. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi yang diampuh oleh dosen Prof. Martani. Untuk latar belakang sendiri, di sini saya merupakan pegawai dari Shopee Indonesia pada bagian Business Development, Seller Management, dan kebanyakan penjual yang saya manage adalah penjual dari kalangan UMKM. Shopee merupakan bagian dari C-Company yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura, dan sekarang telah meluas ke berbagai negara lain seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, India, Taiwan, Poland, Spanyol, Brazil, Meksiko, Kolombia, Chili, dan Argentina. Untuk kasus yang dipilih adalah tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut sebagai UMKM. Terdapat beberapa permasalahan utama yang masih dialami oleh UMKM pada saat ini, yaitu minimnya pengetahuan, persaingan, dan pemasaran. 2021 penjualanku menurun drastis. Usaha yang aku sudah mulai dari nol terancam gagal. Awalnya saya itu dulu supplier ke toko-toko, karena persaingan harga kita itu nggak dapat untung. Untung kita itu kecil banget gitu, Kak. Maka dari itu lahirlah kampus UMKM Shopee, di mana ini merupakan sebuah inovasi dari Shopee Indonesia agar UMKM di Indonesia bisa naik kelas. Sejauh ini, kampus UMKM Shopee sudah tersebar di 7 kota besar Indonesia seperti kampus UMKM Shopee Ekspor di Kota Surakarta, kampus UMKM Shopee di Daerah Istimewa Yogyakarta, kampus UMKM Shopee di Kota Medan, dan masih banyak lokasi kampus UMKM Shopee lainnya seperti di Kota Bandung, Semarang, Jakarta, dan yang terbaru ada di Kota Samarinda. Kemudian dalam waktu dekat Shopee juga akan membuka kampus UMKM baru di Kota Malang dan Kota Makassar. Di kampus UMKM ini terdapat beberapa komponen fasilitas pendukung pembelajaran seperti bantuan pembuatan toko untuk para pemula, pojok studio foto, fasilitas manajemen logistik untuk dapat membantu proses packaging sampai dengan pengiriman, fasilitas live streaming room, dan fasilitas edukasi yang meliputi kegiatan training dengan kurikulum yang telah disusun dari tingkat beginner sampai intermediate dan juga advance, di mana ini nantinya dapat membimbing para UMKM agar bisa memasarkan produknya sampai ke tingkat ekspor, dan semua ini dapat digunakan secara gratis. Selain itu, Shopee juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program Shopee Village Center, di mana Shopee memberikan bantuan perangkat komputer sebanyak 5.000 unit beserta softwarenya, dan nanti akan memberikan pelatihan rutin bagi para pelaku UMKM desa yang ada di beberapa BUMDes di Jawa Barat serta melakukan evaluasi secara berkala. Di kita itu ada pertanian kopi, hulunya, tapi kita tidak mempunyai hilir gitu. Nah, sementara mereka masih di lingkup desa sendiri gitu. Mereka belum bisa menjual entah itu di online atau apa karena belum ada pelatihan ke arah sana. Sama mereka pun belum mengerti teknologi mungkin. Karena kan kita masih terbatas di Desa Megamendung ini. Tinggal kita perlu dari pengemasan produk ataupun pemasarannya ke depan. Kita datang ke sini, ya kemudian kasih pelatihan, kemudian membuat UMKM Center ini semata-mata untuk teman-teman UMKM semua. Ya, kita pengen pemberdayaan dari UMKM ini lebih luas lagi. Dari Shopee-nya kan sekarang ada pelatihan untuk mereka, nanti mereka bisa tularkan ke masyarakat, pelaku UKM untuk bisa melek teknologi, bisa dijual di Shopee salah satunya. Dengan
dengan adanya pelatihan UMKM Go Digital memberikan kami kesempatan untuk pengembangan ke unit usaha pakan ikan kami, baik itu dalam bentuk hasil ikan yang sudah kami budidayakan menggunakan pakan ikan kami atau untuk penjualan pakan ikan itu sendiri dalam skala terbatas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan implementasi A2F model oleh Philip Kotler yang ada pada Shopee Indonesia dalam ranah inovasi kampus UMKM Shopee. Yang pertama ada activator. Activator adalah orang yang memulai atau menjalankan proses-proses inovasi di dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi sebagai penggerak organisasi untuk bisa keluar dari rutinitasnya. Ini diperankan oleh Chris Feng sebagai Group President dari C Group sekaligus CEO dari Shopee International. Kemudian yang kedua ada browser. Browser memiliki misi untuk mengumpulkan informasi yang mendukung, mencerahkan, menginspirasi, dan menyelesaikan apakah sebuah ide baru tersebut harus dilanjutkan atau tidak dalam suatu proses inovasi. Seorang browser harus memiliki pandangan yang luas terhadap semua sumber dan potongan informasi yang merupakan bagian dari proses. Ini diperankan oleh Gang Ye selaku Chief Operating Officer, sekaligus merupakan co-founder dari Shopee International. Lalu yang ketiga ada creator. Creator adalah seseorang yang bertanggung jawab dengan suatu ide dalam suatu organisasi, di mana ide tersebut ditujukan menjadi inovasi. Ini diperankan oleh Handika Wiguna Yahya sebagai Director of Shopee Indonesia. Selanjutnya yang keempat ada developer. Developers adalah orang yang memiliki spesialisasi dalam mengubah ide menjadi produk atau jasa. Developers berperan sebagai inventor atau penemu bagaimana ide yang dikembangkan oleh pihak kreator dapat direalisasikan dalam organisasi. Ini diperankan oleh Radityo Triatmojo selaku Head of Public Policy and Government Relations Shopee Indonesia. Kemudian yang kelima ada eksekutor atau pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap tahapan implementasi atau eksekusi inovasi dan mengawasi proses penerapan pelaksanaan inovasi. Ini diperankan oleh Satria Pinanita selaku Head of Public Relations and Corporate Affairs Shopee Indonesia. Terakhir ada fasilitator, yaitu orang yang memberikan persetujuan atas pembiayaan dan investasi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung proses inovasi. Fasilitator juga menjadi pihak yang berperan sebagai konduktor yang mengawal instrumentasi dari proses inovasi. Ini diperankan oleh Christian Juarto selaku Executive Director of Shopee Indonesia. Next, saya akan menyebutkan aktor-aktor siapa saja yang terlibat dalam inovasi ini. Yang pertama ada swasta, yaitu PT Shopee International Indonesia sendiri sebagai pencetus dari program kampus UMKM Shopee di berbagai daerah. Kemudian yang kedua ada pemerintah daerah, di mana ini terbagi atas beberapa pemerintah di tingkat provinsi maupun kota, tergantung di mana kampus UMKM Shopee ini didirikan. Ketiga ada pelaku UMKM, yang merupakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, beserta usaha-usaha yang sudah dibangunnya. Terdapat beberapa tantangan dan hambatan. Untuk tantangan sendiri, masih diperlukan kolaborasi secara sinergis untuk memberikan solusi komprehensif bagi permasalahan yang dimiliki para UMKM antara pemerintah maupun swasta, yaitu Shopee. Kemudian hambatannya adalah masih banyak para pelaku UMKM yang terhambat karena tidak memiliki device yang layak untuk mengikuti kelas daring di kampus UMKM Shopee. Selanjutnya terdapat beberapa dampak atas inovasi ini. Yang pertama bagi perusahaan, yaitu dengan meningkatkan bisnis atau ekspansi perusahaan dan mendorong lebih banyak UMKM untuk bisa berjualan melalui e-commerce Shopee. Kemudian yang kedua bagi ekonomi daerah, yaitu dengan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelatihan digital. Dan kemudian yang ketiga bagi pelaku UMKM dengan mempermudah akses peningkatan keterampilan UMKM lokal, dan bagi masyarakat luas dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk dapat dijadikan tenaga kerja dari para pelaku UMKM. Berikut adalah beberapa UMKM yang telah berhasil melakukan ekspor berkat inovasi ini. Dampak yang aku dapatkan dari kampus UMKM Shopee adalah perubahan positif terhadap tokoku, pesanan semakin meningkat, dan memberdayakan orang-orang di sekitarku. Setelah bergabung, alhamdulillah penjualan per hari saya naik, Kak, sampai 450 per satu harinya. Jadi teknologi Shopee itu sangat membantu usaha saya, Kak.
Shopee untuk UMKM.